Pemirsa, seperti yang kita ketahui, Hari Raya Idul Fitri akan segera tiba. Biasanya beberapa orang akan mengirimkan bingkisan lebaran ke kerabat atau rekan kerjanya. Nah, di masa pandemi ini kita juga dapat membuat hantaran lebaran sendiri seperti yang dilakukan oleh salah satu sosok muslimah berikut ini, Putih Nur. Selamat pagi, Mbak Putih. Selamat pagi, apa kabar ini? Sehat-sehat kan di Jakarta? Halo, apa kabar juga? Baik yang ada di sini, alhamdulillah. Wah, enak banget nih lagi ada di Lembang, Bandung ya. Iya, lagi di Lembang. Kita sekarang jarak jauh dulu deh, Mbak. Tapi alhamdulillah ya, dengan segalanya sekarang kita bisa berkomunikasi nih. Betul, bisa berbagi cerita juga di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Terima kasih loh Mbak sudah mau berbagi cerita di sini. Mbak Putih, ngomong-ngomong soal hampers lebaran yang Mbak bikin sendiri buat teman-teman dan juga kerabat, itu gimana sih awal mulanya punya ide bikin hampers lebaran sendiri? Kebetulan dari dulu tuh aku memang suka banget ngulak-ngulik. Mungkin lebih ke makanan anak ya. Kebetulan anak aku ini agak alergi, jadi aku bikin makanan sendiri. Mungkin dari situ awalnya. Terus lama-lama mulai dengan sabun anak yang tahu-tahu gatal-gatal yang gitu-gitu. Terus aku cari tahu kayak di Pinterest dan semua aku cari tahu kandungan-kandungannya, aku baca. Ternyata kalau bikin sendiri itu lumayan simple, nggak butuh waktu banyak, dan kita tahu kandungannya di dalamnya apa aja. Itu sih awalnya. Jadi lebih aman gitu ya. Terus sekarang melebar nih ke hampers lebaran, ke kosmetik, ke lilin aromaterapi. Ini sebenarnya udah bikin apa aja ya ngomong-ngomong Mbak Putih? Aku tuh baru bikin kayak lilin itu kan bisa bahan dasar itu sangat gampang banget, lilin dalam waktu 5 menit. Hand body. Oh, main body. Jadi kita bahan dasarnya cuma dicairin, udah gitu, udah diendapin, udah cuma gitu doang itu untuk lilin. Kalau buat hand body sendiri itu memang ada dimasak-masak, cuman itu juga nggak butuh waktu banyak sih, cuma 10 menit. Berarti ini semua sebenarnya bisa dibilang bahan-bahannya ramah lingkungan dong ya? Iya, itu bisa dibilang ramah lingkungan. Terus kita udah tahu mana yang dibutuhin tubuh, minimal kita udah tahu bahan yang dibutuhin untuk diri kita sendiri dan keluarga. Insya Allah kalau misalkan nyampe ke teman kita juga mereka membutuhkan itu dan mereka bisa bikin di rumah masing-masing gitu loh Mbak. Pada saat kayak gini kan kayaknya, aduh kita bikin apa, ternyata untuk mandi, hand body, lilin, atau ya buat yang gitu-gitu mereka bisa bikin sendiri. Nah, anaknya juga bikin playdo sendiri nih katanya, bener nggak tuh? Iya, bikin playdo sendiri. Akifa ini kan pengen playdo, pengen beli, cuman kan sekarang susah ya, mesti beli. Terus akhirnya aku cari tahu di Pinterest, hanya memakai terigu aja Mbak, terigu sama oktatar ya, Pak. Krim oktatar. Oh, anaknya tahu. Cuma hanya pakai krim Seru banget ya. udah dipakein air, udah selesai. Jadi bisa jadi kegiatan juga, kegiatan keluarga selama pandemi, mengisi masa kegiatan selama di rumah aja dong ya Mbak Putih ya? Iya, alhamdulillah ternyata kalau kita sering baca, kita juga tahu. Jadi sebenarnya ya dari apapun permasalahannya tuh ada hikmah yang kita bisa ambil gitu loh dari anak aku yang tadinya alergi. Jadi mau nggak mau kita harus membaca sabunnya apa, selain yang dimakan ya gitu. Jadinya dari situlah sekarang bisa berkreasi gitu. Oke, gimana nih respon orang-orang yang menerimanya Mbak? Dan adakah rencana mungkin open PO, jadi beneran dijual kan kalau ini masih ngasih-ngasih teman dan kerabat ya? Iya, ini masih teman dan kerabat gitu. Cuman kayaknya ini lucu juga ya kalau open PO, cuma sampai saat ini mungkin belum ya. Cuman jadi kalau misalkan mereka memang pengen, mungkin aku akan mengajarkan mereka step by step gimana sih caranya bikin sabun, bagaimana sih caranya bikin hand body, bikin playdo gitu loh, atau serum muka juga mereka bisa gitu loh. Wow. Mungkin sekarang aku sedikit ya, karena cuma nggak butuh waktu 5 menit loh, cuma Ini berapa sekalian menit. memang pertanyaan selanjutnya, tipsnya gimana sih bikin hampers dan peralatan-peralatan seperti kosmetik sendiri seperti yang Mbak Putih lakukan ini? Karena aku udah tipsnya itu cuman ya itu, kita cari bahan-bahannya, karena kita harus tahu kan, kayak misalkan ternyata bahan sabun itu nggak boleh misalkan di yang terang gitu, kecuali kita naruhnya di yang terang-terang, itu nggak bisa. Kayak misalkan aku bikin sabun nih di yang kayak gini, karena kan disimpannya di kamar mandi, aman, nggak kena sinar matahari. Dan bikinnya gampang banget, cuma pakai kasil shop sepertiga,
pakai carry oil itu boleh. Aku pakai almond. Oke. Pakai Oh, almond. Heeh. Jadi cuma dikit banget tuh, lihat, pakai almond. Abis itu penuhin sama air yang memang udah pH-nya udah tinggi ya. Oke. Langsung Tuh, jadi anak tuh. aku udah tahu. Tuh kocok-kocok terus kayak gitu udah jadi sabun. Nggak nyampe bahkan nggak nyampe 2 menit deh itu kayaknya, Mbak. Enggak. Mungkin Kita 1 lagi, kita menitan ya bisa, semuanya. Bisa bikin loh, Mbak. Lihat. Oh. Oke, wah boleh nih aku cobain habis ini. Thank you loh Mbak Putih tipsnya dan terima kasih juga loh Adek sudah berbagi cerita di Selamat Pagi Indonesia, Mbak Putih dan juga Adek. Terima kasih, sehat selalu ya. Terima kasih.